Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Syafira Nursyada, saya mahasiswa IKIP Siliwangi, NIM 240100215. Nah, di sini saya akan menjelaskan isu-isu dalam bimbingan konseling yang sering dirasakan oleh peserta didik yang sering ada dalam bimbingan konseling ya. Tentunya salah satunya adalah kecemasan. Nah ya, di sini di tingkat SMK itu peserta didik sering dilanda rasa cemas. Cemasnya apa aja sih? Biasanya di momen-momen mereka saat akan melaksanakan ujian sekolah, untuk kelas 2 mungkin yang akan menghadapi PKL ya, praktek kerja lapangan. Yang ketiga itu ada uji kom ya, uji kompetensi keahlian ya, dimana mereka merasa cemas, merasa tidak percaya diri bagaimana nanti mereka menghadapi momen-momen tersebut. Nah ya, sebelum kita masuk ke tahap lebih dalam ya, kalian tahu nggak sih apa itu kecemasan? Dirasakan oleh peserta didik yang sering ada dalam bimbingan konseling ya. Tentunya salah satunya adalah kecemasan. Nah ya, di sini di tingkat SMK itu peserta didik sering dilanda rasa cemas. Cemasnya apa aja sih? Biasanya di momen-momen mereka saat akan melaksanakan ujian sekolah, untuk kelas 2 mungkin yang akan menghadapi PKL ya, praktek kerja lapangan. Yang ketiga itu ada uji kom ya, uji kompetensi keahlian ya, dimana mereka merasa cemas, merasa tidak percaya diri bagaimana nanti mereka menghadapi momen-momen tersebut. Nah ya, sebelum kita masuk ke tahap lebih dalam ya, kalian tahu nggak sih apa itu kecemasan? Menurut salah satu artikel yang saya jumpai, yaitu menurut Sakinah 2017, nah kecemasan itu biasanya umumnya itu selalu menyerang siapapun, tidak mengenal siapa dan usianya berapa. Namun yang secara medis yang sering ditemui itu biasanya di usia 30. Namun kecemasan itu sering kita alami untuk siapapun usianya gitu ya. Tapi yang sering merasa kecemasannya berlebihan itu di usia 30 di catatan medis ya. Menurut Sakinah 2017, kecemasan umum itu atau generalis anxiety disorder atau GAD ya. Rasa cemas itu ada atau rasa khawatir yang tidak dikendalikan terhadap berbagai hal yang dapat mempengaruhi aktivitas sehari-hari ya. Ditandai gejala fisik apa aja sih kalau ada kecemasan itu? Biasanya gelisah, mudah lelah, kesulitan berkonsentrasi, mudah marah ya, ketegangan otot ya. Kan kalian kalau misalnya ada cemas mau menghadapi sesuatu tuh kan langsung ada yang melotot ya, ada yang keringat dingin ya, nggak enak diam ya, atau gelisah gitu ya. Lalu ada biasanya ya gitu, kalau misalnya besoknya nih mau melakukan ujian, itu biasanya di malam harinya sulit tidur ya, kesulitan tidur, bahkan bukan hanya di malam H-1 mungkin ya, tapi bisa jadi seminggu sebelumnya atau sebulan sebelumnya, di saat tahu nih pengumuman bahwa kita sebentar lagi akan menghadapi misalkan PKL gitu ya. Aduh, khususnya untuk kelas 2 mungkin ya, untuk peserta di kelas 11, dimana sudah mulai nih diberi wanti-wanti oleh guru-guru jurusan atau guru-guru sekitar bahwa kalian akan menghadapi PKL atau praktek kerja lapangan. Aduh, gimana ya saya di sana? Apa yang saya dapat dari sekolah ini sudah mencukupi belum ya untuk saya menghadapi PKL nanti? Saya bisa nggak ya beradaptasi di lingkungan PKL nanti? Nah, itu biasanya sering dihadapi anak-anak kelas 11 ya, biasanya itu. Kelas 11 itu ya, aduh, saya merasa cemas Bu, Pak,
bagaimana sih saya nanti bisa nggak ya saya menghadapi PKL, bisa nggak ya saya berinteraksi dengan teman-teman di sana, dengan orang-orang PKL di sana, dengan orang-orang industri, bisa nggak saya menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan baru yang dimana mungkin akan berbeda dengan yang sekolah ajarkan gitu ya. Sudah cukup tidak ya ilmu yang saya dapatkan untuk menghadapi PKL? Mungkin banyak ya faktor-faktor kegelisahan atau kecemasan anak-anak gitu ya untuk menghadapi PKL ini. Nah, si kecemasan ini ada beberapa faktor gangguan kecemasan atau GAD ini. Satu ya, biasanya ini faktor kecemasan itu bisa dari genetik, pengaruhnya lingkungan yang tadi saya sebutkan ya. Untuk pengaruh lingkungan itu misalnya banyak teman-temannya yang merasa curhat gitu, aduh gimana ya nanti PKL, katanya kata kakak kelas bahwa PKL itu begini-begini. Nah, hal-hal itu bisa membuat gangguan kecemasan itu timbul ya akibat pengaruh lingkungan tersebut. Terus lalu trauma di masa lalu, misalkan ya ada siswa yang mungkin pernah merasakan bekerja di lapangan itu seperti apa ya, dan bahkan di masa lalunya pernah misalnya pernah dia di lapangan itu pernah dibentak-bentak mungkin ya, aduh saya pernah sering disuruh-suruh di luar job desk saya, dimana anak ini setelah akan mengikuti PKL takut hal-hal tersebut terjadi misalkan ya, atau mungkin akibat dari trauma masa lalu itu karena sering si peserta didik itu dijudge atau disepelekan sebelumnya, itu membuat jadi dia merasa kurang percaya diri, itu bisa mengakibatkan kecemasan ya. Terus yang keempat ada masalah kesehatan jangka panjang yang mungkin peserta didik itu juga mengidap gejala asam lambung. Nah, di mana asam lambung itu juga memiliki gejala yang sama persis dengan gejala kecemasan ya. Bisa keringat dingin, sesak di dada, ya nyeri ulu hati gitu ya, atau merasa mual ya, tidak enak perut gitu ya. Itu bisa juga masuk ke masalah kesehatan jangka panjang ya. Lalu nah, ini juga bagi orang yang sering mengkonsumsi obat-obatan terlarang atau obat-obatan yang lebih dari dosis ya, yang seharusnya, atau alkohol, itu bisa menyebabkan gangguan kecemasan juga. Gangguan kecemasannya ya ketergantungan mungkin ya. Nah, yang keenam ini gangguan pada area otak yang berpengaruh pada pengendalian rasa takut dan cemas. Nah, ini biasanya ada yang mungkin merasa di saat gangguan kecemasan ini melanda kita ya, itu biasanya ada yang mungkin jadi stuck ya, jadi aduh ini aku harus apa ya, jadi diam gitu. Itu mungkin salah satu penyerangan dari area otak ya. Itu adalah faktor-faktor yang terjadi saat kecemasan melanda atau gangguan kecemasan GAD ini. Nah, terus penanganannya itu seperti apa sih untuk kecemasan? Nah, mungkin sebelum kalian menyimpulkan gitu, saya ini mengidap kecemasan enggak sih? Itu tidak bisa kalian simpulkan secara sendiri. Kalian butuh orang-orang profesional yang bisa mendiagnosis apakah kamu ini mengidap kecemasan atau tidak ya. Nah, salah satunya dengan apa? Nah, dengan konsultasi dengan guru BK ya. Biasanya guru BK itu tahap-tahapnya itu seperti apa sih menghadapi siswa-siswi yang mungkin mengalami gangguan kecemasan. Satu, membangun hubungan yang positif ya antara guru BK dengan peserta didiknya yang mengalami gangguan kecemasan ini atau GAD ini ya. Lalu kedua, memberikan konseling ya. Konselingnya misalkan secara individu atau kelompok, sharing dengan teman-teman yang sama-sama merasakan gejala gangguan kecemasan ya, dimana di situ kalian bisa sharing dan dipandu dengan guru BK tersebut. Nah, ketiga ada menetapkan teknik pemecahan masalahnya. Itu ya, guru BK itu bagaimana sih teknik yang tepat ya untuk
menghadapi siswa-siswi yang mengalami kecemasan tersebut, gangguan kecemasan tersebut. Lalu memberikan ruang yang nyaman untuk konseling atau peserta didik yang menghadapi gangguan kecemasan ini. 5. Menjadi pendengar yang baik ya, tentunya pasti itu harus ya, untuk agar siswa tersebut mempercayai bahwa guru BK tersebut memang bisa menjadi wadah yang tepat ya untuk mereka berkonsultasi. Yang keenam, memberikan motivasi, itu tentunya ya, motivasi agar siswa tersebut bisa menghadapi gangguan kecemasan tersebut. Lalu bagaimana kalau misalkan guru BK ini akhirnya menentukan bahwa peserta didik ini tidak bisa lagi dihadapi oleh guru BK, tetapi harus melibatkan ahli-ahli profesional, ahli yang tepat ya, misalnya psikolog atau psikiater ya. Untuk ke psikolog mungkin gejala-gejalanya sudah tidak bisa ditangani atau level lebih tinggi lagi dari gangguan kecemasan ini yang memang mungkin tidak bisa dihadapi secara khusus oleh guru BK saja ya, tapi harus ada tenaga ahli lagi, psikolog atau psikiater, dimana kalau psikolog itu konsultasi secara lebih dalam lagi dari guru BK. Nah untuk psikiater ini, psikiater bisa mendiagnosis lebih tepat lagi dan bisa mungkin meresepkan obat untuk kalian yang menghadapi gangguan kecemasan secara berlebihan atau level lebih tinggi lagi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya mengenai salah satu isu-isu yang sering terjadi dalam BK, yaitu salah satunya kecemasan, gangguan kecemasan ya peserta didik dalam menghadapi PKL ya, dan masih banyak lagi ya. Kecemasan peserta didik itu banyak misalnya menghadapi lingkungan baru gitu ya, dengan teman-temannya, lingkungan kelas, atau beradaptasi dengan sekolah baru ya untuk peserta didik kelas 10 ya. Ini adalah salah satu yang saya ambil, yaitu gangguan kecemasan peserta didik dalam menghadapi PKL atau praktek kerja lapangan ya. Oke, mungkin sekian dari penyampaian saya. Terima kasih, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan keuntungan bagi kalian semua ya. Terima kasih, semoga kalian sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.